kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mengenal surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, sampai dengan surah Al-Lahab. 4 surah ini insya Allah akan kita sama-sama kenal ya. Dan mudah-mudahan dengan mengenal 4 surah ini, insya Allah kita makin semangat membaca Al-Quran. Halo, assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah kita bisa sama-sama melewati pandemi ini dengan Al-Quran. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama mengenal surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, sampai dengan surah Al-Lahab. Dan mudah-mudahan dengan mengenal 4 surah ini, insya Allah kita makin semangat membaca Al-Quran. Tapi sebelum mengikuti kelas ini, usahakan yang pertama, anak-anak sudah menyiapkan Al-Quran. Yang kedua, anak-anak sudah dalam keadaan berwudu. Dan yang ketiga, anak-anak siap mempelajari isi kandungan dari surat yang akan kita baca dan akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka Quran surah An-Nas dari awal ya. Silakan kita terus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pada ayat pertama ini, anak-anak bisa lihat terdapat bacaan gunnah atau yang ditandai dengan warna kuning. Ada nun tasydid. Nah, dibacanya dengung ya. Seperti contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya anak-anak. Malikin nas. Pada ayat kedua, kita juga menemukan bacaan gunnah, yaitu pada nun tasydid yang diberi tanda warna kuning. Dibacanya didengungkan ya dan ditekan. Malikin nas, ilahin nas. Pada ayat ketiga juga sama, kita menemukan bacaan gunnah, yaitu pada nun dengan tasydid. Dibacanya berdengung dan tekan ya. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Pada ayat keempat ini kita menemukan 2 hukum bacaan, yaitu ikhfa yang diberi tanda warna merah, sedangkan gunnah yang diberi tanda warna kuning. Cara membaca ikhfa yaitu dibacanya samar ya, disertai dengan dengung dan ditekan. Seperti contoh, min syarril waswasil khannas. Jadi nunnya dibaca samar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Pada ayat kelima, lihat tanda warna kuning, itu adalah gunnah. Jadi nunnya ditekan ya dan didengungkan. Seperti contoh, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pada ayat terakhir ini kita menemukan 2 bacaan gunnah. Coba kita baca ya. Minal jinnati wan nas. Dibaca dengung dan ditekan ya nunnya. Selanjutnya kita akan masuk ke surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat pertama kita menemukan bacaan qalqalah. Nah, lihat huruf yang diberi warna hijau. Qaf,
qafnya harus dibaca dengan dipantulkan karena kondisinya sukun atau mati. Seperti contoh ya, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Tuh, jadi dipantulkan ya. Min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua ini kita menemukan dua hukum bacaan, yaitu ada ikhfa dan ada qalqalah. Kalau hukum bacaan ikhfa, nunnya disamarkan ya. Lihat yang berwarna merah. Dibacanya min syarri. Nah, jadi nunnya disamarkan dan dibaca mendengung dan ditekan ya. Kemudian di hukum bacaan qalqalahnya dipantul. Lihat qaf yang berwarna hijau. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ketiga juga sama, kita menemukan dua hukum bacaan yaitu ikhfa dan qalqalah. Nah, kita baca ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ingat ba-nya dipantulkan. Waqab. Waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Pada ayat keempat ini kita menemukan tiga hukum bacaan. Yang pertama ada ikhfa yang diberi warna merah. Kemudian ada gunnah yang diberi warna kuning. Dan yang terakhir ada qalqalah. Cara membacanya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ingat, da-nya dipantulkan ya. 'Uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat kelima kita juga menemukan dua hukum bacaan yaitu ikhfa yang diberi warna merah dan qalqalah yang diberi warna hijau. Jadi jika ikhfa nunnya dibaca samar ya, dan jika qalqalah da-nya dipantulkan. Seperti contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad dipantulkan ya. Selanjutnya kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huruf dzal pada ayat pertama ini adalah qalqalah. Jadi dibacanya dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Pantulkan ya. Allahus somad. Pada ayat kedua juga sama, zalnya dipantulkan karena itu qalqalah. Seperti contoh ya, Allahus somad. Allahus somad. Allahus somad. Begitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Wah, Masya Allah, di ayat ketiga kita mendapati ada dua bacaan qalqalah. Zalnya dua-duanya dipantulkan ya. Seperti contoh, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ayat terakhir surah Al-Ikhlas ini kita menemukan ada dua hukum bacaan. Yang pertama ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terdapat pada kata yang diberi tanda warna abu. Lihat, ada nun sukun menghadapi lam. Nah, jadi cara membacanya adalah nunnya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, yaitu lam. Seperti contoh ya, walam yakul lahu. Tuh, jadi nunnya dimasukkan ke dalam lam. Jadi nunnya tidak dibaca. Walam yakul lahu. Seperti itu ya. Kemudian pada tanda hijau itu adalah qalqalah. Jadi dalnya
dipantulkan ya dibacanya seperti ini. Ahad, ahad, ahad. Seperti itu ya. Coba kita baca seutuhnya. Ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba sekali lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hebat. Nah, kita akan masuk ke surah terakhir, yaitu surat keempatnya adalah surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pada ayat pertama ini kita menemukan dua hukum bacaan. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Jadi lihat yang diberi tanda warna ungu. Nah, itu ada tanwin menghadapi waw tasydid. Jadi dibacanya nunnya dimasukkan ke huruf berikutnya disertai gunnah atau dengung ya. Coba dibaca. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Kemudian ada hukum bacaan qalqalah yang diberi tanda warna hijau. Ba-nya dipantulkan ya karena dibaca sukun atau mati. Seperti contoh watab, watab, watab. Tuh dipantulkan. Oke, kita baca dari pertama ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada ayat kedua ada qalqalah. Lihat kata yang diberi tanda warna hijau. Ba-nya juga dipantulkan ya. Ingat, ma pada awal ayat itu panjang 5 harokat. Dihitung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Pada ayat ketiga terdapat dua hukum bacaan yang kita ketahui, yaitu ada ikhfa yang diberi tanda warna merah. Lihat ada ro tanwin, tanwinnya menghadapi zal. Nah, dibacanya jadi nunnya disamarkan disertai gunnah atau didengungkan ya. Coba kita baca. Narun dzata lahab. Nah, ba-nya juga qalqalah jadi dipantulkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pada ayat keempat juga kita melihat ada dua hukum bacaan. Yang pertama yang diberi warna kuning atau orange itu adalah gunnah karena mimnya bertasydid. Jadi dibacanya didengungkan ya, seperti ini. Hamma, hamma, ditekan juga. Kemudian ada qalqalah. Lihat ba yang berwarna hijau itu dibaca dipantulkan karena mati. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Pada ayat kelima juga kita lihat ada dua hukum bacaan. Yang berwarna hijau itu namanya qalqalah. Jadi dibacanya harus dipantulkan. Hab, hab. Tuh lihat warna hijau pertama. Kemudian yang kedua za-nya juga dipantulkan karena itu sukun atau mati. Masad, masad, masad. Kemudian ada juga yang berwarna ungu. Kalau ungu itu namanya idgham bila gunnah. Jadi nunnya dimasukkan ke dalam mim ya. Seperti ini.
hablum mim masad, hablum mim masad, hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang soleh-solehah, sekian keempat surat yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga dengan mempelajari keempat surat ini, anak-anak makin semangat dan makin luar biasa dalam menghafal, membaca Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Riza senantiasa doakan untuk anak-anak semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diamalkan, dibaca terus keempat surat ini. Tetap semangat anak-anak, meskipun pandemi harus semangat. Oke, sekian dari Ustaz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.